Nah, ya. Nyamuk dong. Hah? Bukan jentik. Oh. Genetik ya. Keturunan ya. Keturunan. Inherit. Kalau tanjakan, Pak? Kalau tanya, saya masukin 2 aja. Masukin 2 biar nanjak. Waktu SMA, ya, kita belajar biologi. Ingat nggak? Laki-laki dan perempuan kromosomnya apa? Laki-laki apa? Perempuan apa? Perempuan apa? Perempuan? Y. XX dan XY. Betul. XX itu apa? Laki-laki. XX. Hah? Y itu laki-laki. Jadi kromosom normal perempuan itu XX. XX. Laki-laki XY. Jadi Y sebetulnya yang membuat perubahan itu. Y. XX dan XY. Tapi suka ada kelainan yang terjadi. Ya. Seperti kelebihan atau kekurangan kromosom. Jadi akhirnya terjadi sebuah penyimpangan di dalam tubuh. Makanya ada XXY. Iya itu XXY. Klinefelter syndrome. Ada kain tuh. Apa namanya? Klinefelter syndrome. Penyimpangan kelainan ini tuh ada. Gitu kan ya. Kalau misalnya laki-laki punya kromosom XXY. Dia XXY. Jadi dia sebetulnya laki-laki tapi ada X-nya berlebih. Jadi ada sisi kewanitaannya yang lebih kuat ya muncul. Misalnya ciri-ciri laki-laki secara sekunder dia nggak punya. Oke, saya mau tanya sama Solena dulu, ketika kamu puber, ingat usia berapa? Ya kira-kira 13-14 ya. Usia SMP ya? SMP. Kalau laki-laki puber biasanya ciri-ciri sekundernya muncul. Ada jenggot, ada kumis tipis, badan membidang, suara membesar. Kamu dulu tumbuh nggak kumis, jenggot, dan rambut-rambut lainnya? Di betis, di tangan? Itu enggak. Tuh, dan enggak. Anehnya ayah aku brewokan. Oh, ayah brewokan sampai sini gitu? Iya, kayak Mas Ronald. Ayah brewokan? Oh, mungkin ayah agen Firdaus. Mungkin. Karena kalau misalnya kita mau jadi agen MLM-nya Firdaus harus brewokan. Kalau kita nggak brewokan gimana orang percaya? Iya benar, Pak. Benar. Harus begitu. Jadi ini bukti bahwa memang kalau ada kelainan dalam genetik, dalam kromosom berpengaruh ke fisik. Ya. Juga hormonnya. Kalau cowok kan testosteron. Testisnya menghasilkan testosteron. Kalau yang kelainan XXY tidak akan optimal menghasilkan hormonnya. Misalnya produksinya pasti berkurang, pasti itu. Karena ada testosteron, pengaruh. Betul. Testosteronnya. Sama seperti kalau itu laki ya? Laki. Perempuan? Estrogen. Oh beda ya? Beda. Sama seperti kalau perempuan ada kelainan. Estrogennya nggak maksimal, rahim tidak tumbuh dengan sempurna. Buah dada juga tidak tumbuh dengan sempurna. Karena ada kelainan. Ada peribahasa dalam bahasa Perancis. Bener ya mah. Perancis benar. Vous êtes ce que la votre génétique. You are is what your genetic. Kamu adalah apa yang dibawa oleh genetik lo. Gitu kan ya. Si vous avez un père génétique, de sorte que vous serez acebol. Kalau kamu punya genetiknya ceper, lo akan jadi orang pendek. Biasa dari 3 tuh ada yang apa? Ada yang bedanya. Bedanya 1, biasanya seperti itu. Sama seperti si vous avez un lontong génétique, de sorte que vous serez à tiang listrik. Kalau kamu memiliki genetik dari calontong, kamu pasti badannya akan tinggi seperti tiang listrik. Oh gitu. Iya. Anaknya calontong lihat, pasti tinggi juga. Tinggi. Seperti di Jepang pernah ada kejadian tuh Pak ya? Iya. Di kawinnya harus di yang ini yang pendek dengan yang tinggi. Ya, ketika supaya perang genes dunia lah. kedua selesai itu, mereka memang si orang-orang Jepang itu, si wanita-wanitanya disuruh kawin dengan orang-orang yang lebih tinggi. Iya. Saya Supaya waktu itu keturunannya jadi pas baik. kebetulan ke Jepang Pak, main jodohin sama kaisar. Saya mau dikawin Pontoge karena Anak bungsu perempuan, kakaknya 4 laki-laki. Iya. Wah, diajak main bola, akhirnya dia Iya, jadi tomboy. Beda. Tomboy. Kalau kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, biasanya cenderung si yang wanita itu jadi tomboy. Tapi kalau kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, cenderung lebih bukannya jadi ini, justru lebih memahami yang namanya wanita itu, si ngemong karena yang wanita itu. Akhirnya
jadi konflik batin. Akhirnya jadi konflik batin yang membuat dia merasa terjebak bukan di tubuh yang benar. Perempuan fisiknya, tapi dalamnya aku laki-laki. Begitupun sebaliknya. Ini jadi pola pendidikan itu sangat penting Kang Denny sejak kecil, ya. Apprendre à votre fille lipstick. Ajari anak perempuan kamu dengan lipstick, ya. Apprendre à votre fille lipstick. Pour ce qu'elle est cantik. Supaya jadi cantik. Supaya dia jadi cantik. Enak ini nih, emang. Sepele sepak Saskia Gotik. Supaya seperti Saskia Gotik. Boleh. Iya, benar. Anak perempuan ajarin lipstick supaya dia nanti belajar menjadi cantik. Donner à votre fils lele pour ditangkap. Apa lele ditangkap? Cakep. Dengerin. Donner à votre fils lele pour ditangkap. Lele ditangkap lu acara apa, mancing mania? Lele cakep. Tapi ajari anak laki-laki kamu lele untuk ditangkap. Oh, supaya dia merasa cakep, gagah, olahraganya fisik. Jangan laki-laki dikasih lipstik, ntar dia merasa cantik. Laki-laki mah kasih lele supaya ditangkap. Kenapa? Supaya dia merasa ganteng. Oke. Lele por ditangkap, persile kile cakep. Iya. See? Jadi dari lingkungan dan juga dari genetik. Ini sudah jelas. Sekarang saya mau tanya sama Solena. Ini Solena, apa yang membuat Solena itu tiba-tiba ingin merubah Enak tuh Pak kalau ke dicocol. transgender? Ya. Solena itu. Ini Solena. Tapi perkenalkan diri dulu dong. Saya Solena Caniago. Iya. Saya mewakili harapan golongan 5 wujud, galak, terampil, dan eksis. Disingkat apa tuh? Hollywood actress. Weh. Ya, menjawab pertanyaan tadi. Ya. Sejauh aku bisa mengingat, jadi kira-kira umur berapa kita sejauh bisa mengingat? 3 tahun, 4 tahun, aku selalu ngerasa feminim. Jadi bukan itu yang namanya lingkungan yang seperti Mas Ronald bilang itu nggak terjadi sama aku. Tapi genetik, lebih ke genetiknya. Genetik juga nggak ngerasa ya? Genetik yang aku tahu, aku suka boneka dan di lingkungan aku banyak sepupu-sepupu yang pria saat itu, yang anak cowok padahal waktu itu, yang hobinya main bola dan tetap aja aku nggak tertarik untuk tertarik main bola pada saat itu. Jadi Enggak. ketika teman-teman lain laki-laki main bola, kamu nyulam gitu ya? Iya benar. Iya benar kayak gitu. Nah terus saya tuh feminim sampai umur 7 tahun, 8 tahun sebenarnya. Sampai suatu saat ayahku ngebentak yang marah, benar bikin aku kesentak gitu. Nggak boleh ini anak cowok begini katanya gitu. Anak cowok tuh harus gagah. Iya. Dari situ, dari kelas 1, kelas 2 baru aku yang laki acting gitu kan? laki. Ketua kelas setiap tahun. Ya aktif di organisasi, terus aku jadi anggota paskibraka, segala macam aktif di teater, layaknya laki-laki. Jangan pernah jadi ini ya apa? Ikut? Iya, aku jadi mantan UDA Sumatera Barat tahun 94. Dan yang dipilih bukan yang feminim pastinya untuk pertandingan kontes yang seperti betul. itu. Punya cewek juga Pak. Hah? Nah, aku nggak punya pernah pacaran cewek. juga? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Cewek-cewek naksir aku ada. Akunya tidak tergoda. Tapi sempat menikah nggak waktu? Ya, itu menikah lebih ke paksaan dari tekanan dari orang tua. Berapa lama? Bertahan perkawinannya 11 bulan. 11 bulan? 13 bulan ya. Terus aku udah meninggalkan rumah. Ya, prosesnya ninggalin rumah dulu, habis itu baru diurus cerainya gitu. Secara melakukan hubungan suami istri gitu. Pada waktu Sekali itu. 2 kali ada dan Sekali akhirnya 2 kali. dia hamil dan aku punya seorang anak. Oh, ada anak ya? Jadi aku top char juga dulu ternyata. Iya. Tinggalnya pulang pergi ya, PP di Jakarta dengan di New York. Di New York ya. Kegiatannya sendiri apa, Solena? Aku kesini itu sebulan lalu, cuma ngobrol-ngobrol di warung coffee shop sama teman, terus katanya, ayo cerita dong mengenai cerita hidup lo, katanya gitu. Dari satu media akhirnya merembet ke beberapa media dan akhirnya aku dikenal oleh beberapa media di sini. Terus aku pulang kemarin ke New York, terus dan aku punya manajer di sini, punya tim juga, dan aku balik lagi ke sini dan aku memutuskan untuk
setiap 5 minggu di sini dan 10 hari di New York. Aku hairstylist di New York. Sekarang masih aku master barber. Jadi klien aku itu khusus pria. Karena aku tamatan dari sekolah barber terkenal dunia, London, LA, segala macam. Aku bisa kerja di perusahaan bagus yang klien-klien aku tuh politician, selebriti. Oh, jadi banyak berkenalan juga. Akhirnya ke artisannya itu juga karena memang kenal dengan mereka ya. Nah, aku main film waktu itu aku jadi pelayan restoran 5 tahun yang lalu di film apa itu? Film pertama sekali itu The Brooklyn Finest. Aku main dengan Wesley Snipes. Wesley aku punya 5 lines di situ. Habis itu bintangin music video di London nama Kila Kela. Aku jadi the main modelnya di situ. Terus dengan Katie Holmes dan Paul Dano ya. Nama aku di title urutan 18. Iya, ada loh, ada Solena Chaniago. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Tapi nggak ada ciri-ciri ya kalau misalnya orang-orang yang bergerak di bidang sebagai hairstylist seperti gitu kayak misalnya yang dari ini masih kebanyakan dari Ohio misalnya, enggak ya? Nggak ada di sana dari mana aja. Nggak, soalnya kalau di Indonesia biasanya kan kalau dicukur di mana orang mana pasti tanya orang Garut pasti. Nah ini di orang Garut liatin ada ya. Orang Garut di Amerika itu kebanyakan yang kelas $20 ibaratnya yang pinggir jalan itu orang dari Uzbek dan Rusia. Dan perempuan itu bisa dibilang dihitung sama jari, nggak lebih dari 5 yang bagus. Dan aku termasuk salah satunya. Mungkin buat perempuan master barber aku mungkin yang salah satu yang termahal di New York, aku rasa. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah terpaksa. Mengatasi masalah tanpa Solena. Solusi? Iya tuh. Bukan Solena. Iya. Saya mau tanya sama Cipan, ini kan udah banyak nih orang yang melakukan transgender. Pendapat Anda gimana? Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak. Silakan. Perkenalkan saya Cici Panda dari Tante-Tante Gelisah Kurang Sip dan Nyinyir atau disingkat Tanah Kusir. Cipan banget sih. Lo kuntilanak. Bukan kuntilanak, saya adalah tempat tinggalnya Pak Jarwo. Tanah Kusir. Ya. Pak Jarwo juga, jangan salah, dari mana? Jejeran beruk pengen diurut. Apa tuh? Jeruk purut. Bapak itu kan lokasi-lokasi taman pemakaman semua, Bapak. Iya. Orang Pak Jarwo tinggal di San Diego Hill. Nah, ini baru keren ini. Bapak, Pak Denny. itu tetap tempat pemakaman. Sama juga. Sama. Pak Denny bilangin dong. Iya, silah. Sebelum aku ngomong ya Pak, aku penasaran nih sama Mbak Solena ya. Ya. Sebenarnya tanggapan keluarga gimana sih Mbak? Terutama ibu. Kenapa aku nanya? Karena aku kan juga seorang ibu ya Pak ya. Jadi aku tuh orang yang termasuk berpikiran cukup terbuka sebenarnya. Temanku ada yang transgender dan aku cukup support pada saat dia memutuskan untuk melakukan perubahan itu. Tapi ketika aku menjadi seorang ibu, mulai terusik keterbukaan aku itu. Aku mempertanyakan diriku, bisa nggak ya aku seterbuka ini menerima ketika itu terjadi sama anakku. Makanya aku penasaran tanggapan keluarga waktu itu gimana tuh Mbak? Support nggak ada. Sampai sekarang pun juga nggak yang namanya support gitu ya. Tapi yang namanya mengerti. Ya, kalau support nggak ada yang namanya support dari keluarga ya. Ayo jadilah transgender, operasi lah, itu nggak pernah. Nggak ada didorong seperti itu tuh nggak ada ya. Sampai detik ini pun nggak. 3 minggu yang lalu mama saya masih udah deh buruan deh balik ke New York, kamu bikin nama kamu udah banyak orang dengar di sini, bikin malu mama. Masih itu omongan mama saya gitu loh. Yang bikin mama saya malu itu omongan orang kan yang tadi dia bilang saya itu. Mama saya dari 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu udah dengar berita ini mengenai yang saya kemukakan ke beliau dulunya gitu. Jadi
rasa sayang orang tua mengalahkan yang namanya norma budaya culture yang ada di sekitar kita. Itu menurut hemat saya gitu. Jadi sayang tuh masih tetap ada ya walaupun orang ngomong seperti apa. Tetapi kadang-kadang orang tua tuh yang nggak enaknya tuh karena yang diomongin ya karena anaknya sendiri gitu. Tekanan sosialnya yang namanya mama saya juga sampai sekarang masih malu, Pak. Kenapa? Waktu itu teringat saya mandi hujan nggak pakai celana. Saya mau tahu dari Solena sendiri, Solena melakukan perubahannya drastis semuanya. Kelamin juga dirubah. Saya semua udah total di KTP, di identitas semuanya wanita itu semua juga harus karena harus lewat pengadilan kan? Pengadilan. Karena aku domisili di Amerika di New York, di lewat pengadilan di New York semuanya. Terus jadi udah semuanya total ya? Semuanya. Total. Jadi kenapa mau lihat saya tanpa busana? Jangan nanti saya minder kayaknya ya Pak. Kenapa nawarinnya ke dia? Oh biasanya kita sesama. Apa maksudnya Bapak? Enggak, kenapa nawarinnya ke kamu? Emang kenapa dari gestur Bapak kayaknya Bapak minta ditawarin? Terbuka saya sih orang. Sini saya kasih lihat punya saya. Bapak, saya punya asli. Aduh, kamu saya gimana juga sih? asli loh. Tersinggung saya ya. Pak Jarwo, awas. Kenapa? Saya mau lihat. Meng. Gak ada gantian ini orang. Sebelum ke Cipan, aku justru mau tanya. Semua itu waktu di operasi itu dalam total sekaligus atau